Ya, Bismillah. Kelanjutan dari konsep sehat kemarin yang sudah kita sampaikan tentang bahwasanya sehat itu bukan karena kita minum obat ya, dan sakit itu bukan karena kita tidak minum obat, tetapi sehat dan sakit itu adalah bagaimana kita mengolah badan kita, di mana badan kita sudah diciptakan sempurna, fi ahsani taqwim. Jadi ketika badan sudah diciptakan sempurna, ketika kita mampu menjaganya, maka kita akan sehat. Tapi ketika kita tidak mampu menjaganya, maka kita pasti akan sakit. Jadi bukan karena kita tidak minum obat sehingga kita sakit, tapi karena kita tidak mampu menjaga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan di mana sehat itu adalah fitrah. Ketika kita tidak mampu menjaga fitrah sehat ini, maka kita sakit. Kemarin kita sudah mencoba mengupas ya tentang bagaimana kita sehat dengan pola tidur. Ya, sekarang kita kupas tentang bagaimana kita sehat dengan pola mandi. Mandi itu bikin sehat, jadi bukan sekedar kita mandi, disiram, kemudian badan kita bersih, kemudian dari bersih itu kita sehat. Bukan cuma itu saja, tapi ada pola-pola tertentu bagaimana kita mandi bisa menghasilkan badan ini sehat. Ya, dimana ketika kita mandi salah ya, kita mandi salah misalnya, itu bisa menghasilkan reaksi daripada suhu tubuh yang berlebih atau suhu dari dalam tubuh yang menjadikan masalah ke dalam organ tubuh kita. Seperti kita mandi setelah kita makan. Ya, mandi setelah kita makan itu akan meninggalkan suhu panas dalam tubuh kita. Nah, itu yang menjadikan suhu panas itu ketika kita berulang-ulang melakukan seperti itu dan akumulasi panas berlebih pada tubuh kita, maka yang terjadi adalah terinfeksi. Organ di dalam tubuh kita akan terinfeksi. Ya, salah satu indikatornya adalah kita sering sariawan ya. Sering sariawan atau tenggorokan sering gatal atau mungkin sering batuk atau mungkin sering sakit gigi. Itu salah satu penyebabnya adalah akumulasi panas dalam tubuh kita itu naik ke atas, dan itu bisa dihasilkan dari salah mandi. Nah, salah satunya tadi adalah kita mandi sehabis makan. Ketika kita makan, kemudian energi dipakai untuk mereaksikan olahan-olahan makanan, kemudian kita siram air, maka yang terjadi adalah akumulasi panas tersimpan di dalam tubuh, dan itu akan naik ke dalam ke atas dari permukaan organ kita, dan itu yang menjadikan gangguan-gangguan di atas daripada organ bagian atas, sanjio atas, yang kita sebut dengan sanjio atas, yaitu yang tadi yang kita sebutkan adanya sakit gigi. Jadi sakit gigi itu bukan karena masalah giginya, sakit gusi bukan karena masalah gusinya, dan sakit di lidah seperti sariawan itu bukan karena masalah sariawan bibirnya kita atau lidah kita yang salah, tetapi panas yang melebihi mengukung ke atas. Itu akibat daripada salah satunya adalah makan sebelum mandi atau mandi setelah makan. Ya, kemudian konsep mandi yang salah juga ya, seperti yang sering kita praktekkan kebanyakan orang adalah mandi itu asal basah, asal kena sabun, asal bersih. Dan itu ketika mandinya asal disiram, itu pun akan terjadi akumulasi panas dalam tubuh, itu menjadikan sumber penyakit. Salah satunya adalah ketika kita menyiram langsung, ketika mulai mandi itu langsung menyiram dari permukaan, dari atas. Dan itu juga akan terjadi akumulasi panas yang tersimpan dalam perut yang nanti akan jadi sumber penyakit. Ya, kita akan kupas lebih panjangnya lagi insyaallah di kesempatan yang datang. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, konsep mandi sehat yang menjadikan badan kita itu betul-betul sehat. Bukan hanya sekedar bersih kita mandi, ya, adalah dengan cara apa? Adalah dengan cara membuang panas di dalam tubuh kita ketika kita mandi. Bagaimana caranya? Adalah kita tidak menyiram terlebih dahulu areal atas. Ketika kita menyiram tubuh kita di areal atas terlebih dahulu ketika kita mandi, maka yang terjadi adalah akumulasi atau terkumpulnya panas di dalam tubuh. Itu menjadi sumber penyakit. Dan cara yang benar adalah membuang panas dari dalam tubuh dengan menyiram terlebih dahulu bagian bawah. Jadi ketika kita mandi, kita mulai dari kaki dulu terlebih dahulu, kita siram beberapa kali ya, sampai terjadi rasa merinding, mungkin bagi yang tidak terbiasa, merinding ke atas. Kemudian kita siram bagian atasnya lagi, kemudian sampai bagian atasnya lagi, sampai betul-betul panas itu keluar dari dalam mulut kita. Itu kadang kita ketika disiram, kita terengah-engah nafas. Nah itu membuang panas dalam tubuh kita, dari dalam tubuh kita ketika kita mandi. Dan itu mandi sehat. Jadi mandi sehat adalah ketika panas itu bisa keluar,
dari dalam tubuh kita adalah dengan cara kita menyiram terlebih dahulu bagian bawah, kemudian baru bagian atas. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.